Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Teman-teman yang saya cintai, kadang kita itu berdoa kepada Allah Subhanahu wa taala merasa doaku kok nggak dikabul-kabul sih oleh Allah Subhanahu wa taala. Padahal aku udah sholat, padahal aku sudah puasa, padahal aku sudah bersedekah. Ini kenapa? Kan Allah berkata, "Ud'uni astajib lakum." Mintalah kepadaku, pasti akan kuberi. Ini kenapa kok gak diberi? Ternyata doa itu apa? Ada kuncinya. Sehingga kalau kita nggak pakai kunci ini, ya nggak diterima oleh Allah Subhanahu Wa Taala. Kita contohkan, kalau ada rumah gede begitu ya, kita kalau dikunci ya nggak bisa masuk. Tapi kalau dikasih kuncinya, maka kita bisa masuk. Begitu juga doa. Nah, doa ini adalah penting sekali ya teman-teman. Bahkan Imam Nawawi mengatakan ad-du'a'u mukhul ibadah. Doa itu inti daripada ibadah. Jadi jangan dipikir kita minta kepada Allah itu bukan ibadah. Justru inti daripada ibadah tersebut. Sehingga ayo kita sering-sering doa karena doa itu adalah ibadah. Kita akan sedikit membahas tentang miftahud doa, kunci daripada ibadah, kunci daripada doa. Yang pertama, ada 5 yang kita bahas. Yang pertama, kunci diterimanya sebuah doa adalah kita tatkala memulai meminta kepada Allah Subhanahu wa taala dengan cara apa? Dengan cara kita mengucapkan bismillahirrahmanirrahim. Karena baginda Nabi mengatakan kullu amrin dibalin la yubda bi bismillah fahuwa abtar. Setiap perkara apa saja itu, termasuk di dalamnya sebuah doa, kalau kita memulainya tanpa mengucapkan bismillah fahuwa abtar. Abtar itu apa artinya? Artinya maqtu. Maqtu itu terputus, sehingga barokahnya terputus. Doa kalau nggak ada barokahnya ya sudah nggak diterima oleh Allah Subhanahu Wa Taala. Oleh karena itu pakai bismillah, sehingga biar berkah doa kita. Ayam saja itu halal, kalau nyembelihnya nggak pakai bismillah jadi haram. Maka itulah pentingnya daripada bismillahirrahmanirrahim. Sehingga kunci yang pertama bismillahirrahmanirrahim. Ya Allah, aku melibatkan Engkau, melibatkan namamu yang Rahman, yang Rahim, yang Maha Kasih Sayang dan Maha Kasih dan Sayang. Nah, itu kan luar biasa. Kita minta, tapi mintanya betul-betul kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Maka yang pertama adalah kunci doa adalah bismillahirrahmanirrahim. Yang kedua, Allah mengatakan wa itta'adzana rabbukum la in syakartum la azidannakum wa la in kafartum inna adzabi lasyadid. Kalau kalian diberi Allah nikmat, kalau kalian syukur, maka pasti akan ditambah. Kalau kalian kufur nikmat, kalau kalian nggak bersyukur, pasti dikasih azab. Begitu juga kalau kita minta kepada Allah Subhanahu Wa Taala, ayo dong kita syukuri nikmat-nikmat sebelumnya ini, nikmat-nikmat yang sudah kita rasakan, nikmat-nikmat yang sudah diberikan oleh Allah Subhanahu Wa Taala kepada kita. Bersyukur itu ada 2 cara. Yang pertama, setidaknya mengucapkan kalimat alhamdulillahi rabbil alamin. Sehingga doa ini yang pertama kita mengucapkan apa? Mengucapkan bismillah. Yang kedua mengucapkan alhamdulillahi rabbil alamin. Nanti kapan-kapan kita membahas khusus tentang bab syukur. Syukur yang kedua itu apa? Setidaknya kalau doa itu membaca alhamdulillahi rabbil alamin. Kita ambil contoh. Hamdan bismillahirrahmanirrahim. Hamdan yuafi ni'amahu wa yukafi mazidah. Rabbana lakal hamdu. Wahai Tuhan kami, segala puji hanya milik Engkau Subhanahu wa Ta'ala. Karena apa? Yang layak dipuji hanya Allah. Yang layak kita disyukuri hanya Allah. Sebab Allah itu memberikan kita nikmat gedenya luar biasa. Kapanpun, dimanapun kita senantiasa diberi nikmat oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Kita ambil contoh saja nih, yang ada di tubuh kita ini. Kita memiliki telinga itu sangat profesional sekali. Telinga ini sangat profesional sekali. Apa? Letaknya, wah, imbang nih. Ya kan? Kita bisa membedakan nih suara istri kita atau suara orang lain, itu kita bisa itu. Sehingga kalau dipanggil, ada ibu-ibu manggil Mas, itu kisah, oh ini bukan istri saya, oh ini istri saya. Ini langsung respon dengan baik. Kita ambil contoh, tempatnya ini sangat profesional. Kalau kita ngangkat telepon, Assalamualaikum, Waalaikumsalam, oh enak itu. Coba tempatnya nggak profesional, di mana? Mulutnya di sini, satunya kupingnya di sini, nggak enak gitu. Halo, apa kabar bro? Ya, lah ini kan nggak enak. Maknanya nikmat dari Allah Subhanahu wa Ta'ala itu begitu agung, begitu banyak dan sering diberikan kepada kita.
Bahkan baginda Nabi mengatakan seandainya kita ingin menghitung-hitung nikmat Allah Subhanahu wa Ta'ala yang diberikan kepada kita, pasti nggak akan cukup, pasti nggak akan tercover, pasti itu. Nah, kita ambil contoh. Kenapa kok pasti? Seandainya pepohonan di dunia ini kita jadikan sebuah pena, pohon apa aja yang di dunia kita jadikan pena, dan air yang di dunia, di lautan, di sini kita jadikan tinta. Kita pakai pena dan tinta ini nulis nikmatnya Allah, sungguhnya tidak akan cukup menghitung nikmat Allah. Luar biasa. Oleh karena itu, ayo kita bersyukur. Sehingga kunci doa yang kedua adalah membaca alhamdulillah. Bismillahirrahmanirrahim. Hamdan yuafi ni'amahu wa yukafi mazidah. Rabbana lakal hamdu kama yanbaghi li jalalika wajhika wa 'azimi sultanik. Subhanallah, luar biasa. Lalu apa kunci yang ketiga? Kunci yang ketiga adalah kita mendoakan baginda Nabi Muhammad SAW. Sebab apa? Baginda Nabi Muhammad SAW merupakan satu-satunya hamba yang sangat dicintai oleh Allah Subhanahu Wa Taala. Sehingga kalau kita sudah mendoakan baginda Nabi, maka Allah juga akan mengiyakan doa-doa kita. Sebab Allah cinta banget sama baginda Nabi Muhammad SAW. Dengan cara apa nih kita mendoakan baginda Nabi? Emang Nabi itu butuh? Enggak, Nabi itu enggak butuh doa kita. Dengan cara apa? Kita bersolawat kepada baginda Nabi Muhammad SAW. Apa? Allahumma sholli ala Sayyidina Muhammad. Sebab solawat ini amalan yang paling keren loh. Kok bisa keren? Kita ambil contoh. Innallaha wa malaikatahu yusholluna 'alan nabi ya ayyuhalladzina amanu shollu 'alaihi wa sallimu taslima. Allah bersolawat kepada Nabi, malaikat bersolawat kepada Nabi. Hei orang-orang yang beriman, solawatlah kalian kepada Nabi. Itu perintah Allah. Allah bersolawat kepada Nabi, apa maksudnya? Masa sih sama kayak kita? Enggak. Tujuannya Allah bersolawat ini tujuannya apa? Memberikan rahmatnya kepada baginda Nabi. Malaikat bersolawat ingin menunjukkan ketaatannya kepada Allah. Nah kita nih, solawat betul-betul kan mendoakan baginda Nabi dengan cara apa? Kita bersolawat. Maksudnya apa? Kita gambarkan nih. Baginda Nabi itu seandainya gelas. Ini bukan berarti baginda Nabi gelas. Untuk memudahkan pemahaman kita. Seandainya Nabi itu gelas. Tapi gelas Nabi itu sudah penuh. Kalau kita mendoakan, maka akan ditambahkan rahmat oleh Allah. Maka rahmat itu akan penuh dan tumpah. Maka kita bersolawat itu mengharap tumpahan rahmat yang diberikan kepada baginda Nabi turun kepada kita. Sehingga kalau kita mendapatkan rahmat, ya sudah, doa kita mustajabah, insya Allah dikabul oleh Allah Subhanahu Wa Taala. Maka kunci yang pertama Bismillahirrahmanirrahim. Yang kedua kita mengucapkan Alhamdulillahirabbil alamin. Yang ketiga apa? Kita membaca Allahumma sholli ala Sayyidina Muhammad. Lalu apa sih kunci yang ketiga? Yang keempat ya ikhwan. Kunci yang keempat, kita harus mendoakan kedua orang tua kita. Atau dengan biasanya yang kita sebut doa birrul walidain. Doa mendoakan orang tua. Kenapa? Kenapa? Ada dalilnya. Bahwasanya Allah itu ridho terhadap, kalau Allah itu ingin ridho, tergantung ridhonya orang tua. Ridho Allah fi ridhol walidain. Wa suhtullah fi suhtul walidain. Ridhonya Allah itu terletak pada kalau orang tua kita ridho kepada kita. Murkanya Allah juga terletak kalau orang tua kita murka kepada kita. Pastikan doa kita itu diterima oleh Allah sebab kita itu diridhoi oleh orang tua kita. Orang tua kita itu caranya ridho gampang kok. Sebab Allah itu mengatakan wa wassaynal insana biwalidayhi ihsana. Kalian berbuat baiklah kepada orang tua kalian. Berbuat baik itu bagaimana? Cara saya dengan cara Anda beda. Anda berbuat baik bagaimana? Maka tidak ada standaritas. Ada nih orang tua. Kalau orang tua saya ini subhanallah. Saya cukup datang ke rumah beliau, ngobrol, itu udah seneng banget. Kalau kita kasih makanan, alhamdulillah umi sama abah saya ini orangnya kalau dikasih makanan ini bukan makanan yang mahal. Ada makanan kalau di Malang itu namanya tahu lontong. Atau kita kasih pangsit. Abah saya, umi saya udah seneng banget. Yang penting anaknya hadir, kasih makanan, hanya begitu. Kemudian apa? Kita ngobrol, apa menjadi mengingat masa lalu beliau, itu senang. Maka jadikan orang tua kita ridho atas kita, fa insyaallah menjadikan kita qabul doa kita.
Sehingga apa? Yang keempat ini doa birrul walidain. Wa maghfir li dzunubi wa li walidayya warhamhuma kama rabbayani shaghira. Ya Allah, muliakan orang tua kami seperti halnya bagaimana beliau-beliau itu memuliakan aku pada saat kecil. Orang tua kita itu pasti muliain kita. Kita ambil contoh. Dulu tatkala abah saya seandainya mau sholat ke masjid gitu, digendong saya. Masya Allah, jagoanku ini, gimana anak solehku. Kan begitu ya didoainnya. Tiba-tiba seandainya dulu saya kencing begitu ya. Ya Allah, ini apa udah mau sholat, tak tonjok. Nggak begitu orang tua kita. Kamu ini aku mau sholat tak tonjok gitu. Enggak. Orang tua Masya Allah, jagoanku, aku diompolin. Biasa saja itu orang tua. Maka sekarang itu bagaimana Allah memuliakan orang tua kita sebagaimana hati orang tua kepada hati-hati kita. Ayo dong kita doakan. Sehingga yang keempat, doa birrul walidain itu tadi. Yang pertama, Bismillahirrahmanirrahim. Yang kedua, Alhamdulillahirabbil alamin. Yang ketiga, Allahumma shalli ala sayyidina Muhammad. Yang keempat, doa birrul walidain. Apa nih yang terakhir nih? Yang terakhir adalah kita bertawassul atau kita memprolog doa kita dengan apa? Dengan nama-nama Allah. Asmaul husna fad'uuhu biha. Kata Allah Subhanahu wa taala, kalau kalian minta kepadaku prolog dengan nama-nama yang aku senengin, nama-namaku yang aku cintai. Tapi nggak usah semuanya nih. Kalau semuanya, kalau antum doa minta rezekinya lancar, jangan ya sober, ya dikasih ujian sama Allah biar sabar. Dagangan nggak laku itu kalau antum salah. Ya sober, ya dibikin sabar kamu, ya harus sabar. Tapi doanya bagaimana? Kita ambil contoh. Kalau seandainya kita mintanya itu sebuah doa tentang rezeki begitu. Hal ini pun saya diajari oleh guru kita Habib Novel Al-Idrus yang saya hormati, beliau saya kagumi. Beliau itu berkata semacam ini, kalau kalian buka toko atau apapun, buka ATM, buka dompet, bacalah begini. Ya Hannan, Ya Mannan, Ya Fattah, Ya Razzaq, Ya Ghani, Ya Mughni. Baca semacam itu. Sehingga gini, Ya Hannan, Ya Mannan, Ya Fattah, Ya Razzaq, Ya Ghani, Ya Mughni. Ya Allah, lunaskan hutang-hutang saya. Boleh. Ya Hannan, Ya Mannan, Ya Fattah, Ya Razzaq, Ya Ghani. Ya Allah, berilah aku rumah yang baru. Boleh. Itu Asmaul Husna kita pakai. Yang jomblo juga begitu, minta. Dengan cara apa? Kaji itu Asmaul Husna. Yang relevan dengan permintaan antum apa? Pakai. Sehingga kalau kita sudah memakai doa yang 5 ini, fa insyaallah mendatangkan istijabati doa, yaitu sebab dikabulkan oleh doa kita oleh Allah Subhanahu wa taala. Oleh karena itu, jangan lupakan doa. Doa itu sebuah ibadah. Doa itu kata baginda Nabi, silahul mu'min. Doa itu senjatanya umat Islam. Sehingga kalau kita nggak punya senjata, nggak bisa ngapa-ngapain. Kalau ada saudara kita lagi dibantai di sana, kita doain. Kalau saudara kita lagi kesusahan, kita doain. Nah, doa ini ada syarat. Setelah kita memenuhi syarat, ada 3 hal yang harus kita perhatikan. Apa yang pertama? Yang pertama adalah al-waqt, yaitu waktu. Ada beberapa waktu di mana waktu ini kita diijabah oleh Allah Subhanahu wa taala. Kapan itu? Waktunya kalau Anda doa itu yang pertama adalah sepertiga malam terakhir. Itu waktunya sangat mustajabah sekali itu. Ya ayo kita doa. Kita setelah qiyamul lail kemudian kita doa. Doa dengan prolog 5 kunci tadi kita doa. Luar biasa sekali itu sepertiga malam terakhir. Ayo kita bangun. Lalu waktunya kapan lagi nih? Kapan lagi? Yang kedua adalah ma bainal adzan wal iqamah. Antara adzan dengan qomat. Itu doa. Makanya orang-orang zaman dahulu itu mencontohkan kita kalau di musola-musola dulu itu kan kita diajarkan doa itu sambil nunggu jamaah datang. Apa biasanya? Allahumma ghfir lana wali walidina wali masyayihina wali jami'il muslimin
wal muslimat. Itu biasanya dilantunkan. Sehingga apa? Jangan sampai kita lepas nih antara adzan dengan iqomah. Tapi jangan sampai begini, dengar adzan sama iqomah, wah kita minggir nih. Bismillahirrahmanirrahim. Doa aja, tapi kita nggak sholat, ya nggak bisa. Maksudnya apa? Kalau dengar adzan, kita ke musola, kita ke masjid, kemudian sholat qobliyah, kemudian kita doa. Itu baru mustajabah. Nah, waktu yang pertama adalah sepertiga malam terakhir. Yang kedua adalah apa? Yaitu tatkala adzan dan iqomah. Ada nih yang sekarang lagi musim. Dan musimnya ini kebanyakan di Indonesia, alhamdulillah. Apa? Yaitu hujan. Ternyata hujan itu waktu yang sangat mustajabah. Hujan yang bagaimana? Shayban nafi'ah. Kata-kata hujan shayban nafi'ah itu ciri-cirinya begini. Kalau ada orang hujan, bilangnya alhamdulillah. Nah, ini hujan yang pertama-tama itu, bukan hujan yang banjir atau enggak. Itu yang doa yang sangat mustajabah. Sehingga saya ingat betul pada saat saya di Mesir dulu, orang-orang Mesir itu kalau dengar hujan, pertama kali hujan, langsung melipir. Doa. Masya Allah, khusus sekali. Beliau tidak peduli apapun, beliau doa. Nah, kalau teman-teman di Indonesia ini repot ini. Ibu-ibu ini khususnya. Kalau udah hujan, sama itu, lari. Tapi bukan melipir untuk doa, untuk ngambilin jemuran biasanya. Ini jangan dong. Eman ini. Jadi mustajabah doa yang kedua waktu itu yang pertama apa? Sepertiga malam terakhir. Yang kedua, ma bainal adzan wal iqamah. Yang ketiga apa? Yaitu tatkala hujan. Tapi ada waktu yang sangat mustajabah, yaitu diantaranya adalah yaitu tatkala di sujud kita yang terakhir. Boleh. Ulama mengatakan boleh kita doa tatkala sujud, tetapi harus menggunakan bahasa Arab. Karena apa? Jika tidak bahasa Arab, maka akan membatalkan sholat. Maka ayo kita manfaatkan. Lalu keadaan apa yang kedua? Yang kedua itu adalah apa yang harus kita perhatikan dalam sebuah doa, yaitu minal makan, tempat. Ternyata di dunia ini ada tempat-tempat yang sangat mustajabah. Ada tempat-tempat yang sangat mustajabah. Apa itu tempat-tempat yang sangat mustajabah? Di antaranya ma baina babul Ka'bah wa Hajar Aswad. Antara pintu Ka'bah dengan Hajar Aswad. Ini pernah ya ikhwan saya praktekkan pada saat 2007 saya itu umroh. Saya itu pernah diajari oleh guru saya dulu, kalau doa di Ka'bah itu antara pintu Ka'bah dengan Hajar Aswad, tempelin nih hidung sama jidat kalau bisa. Kalau nggak bisa cukup lurus. Nah, guru saya bilang begitu nih. Ya kemudian apa? Saya lakukan itu. Pada saat itu di situ banyak perempuan-perempuan di situ. Saya dekat, ya Allah kok sulit banget. Kemudian saya pada saat itu saya datang. Betul-betul nempel, kemudian apa yang terjadi? Ada askari di situ yang jaga Hajar Aswad. Saya dipukul, Pak, di sini. Sakitnya luar biasa. Pak, kita tahu sendiri orang Arab gimana gedenya. Dipukul ini. Haram alik. Kamu itu alilul adab, haram kamu itu apa itu? Enggak beradab, kamu itu deket-deketin wanita. Saya bilang begini, demi Allah, enggak ada niatan aku untuk tidak menghormati wanita. Karena di sini tempat mustajabah, aku hanya ingin doa kepadamu. Kamu nggak minta maaf ke aku akan doain kamu jelek. Ini askari ini ternyata paham ya, kalau di situ tempat mustajabah. Ya janganlah, masa ente doain anak jelek begitu ya? Enggak, aku akan doain jelek kecuali kamu minta maaf. Ya udah, aku minta maaf. Ada syaratnya apa? Aku izinkan aku mendekat Ka'bah di situ, aku pegangan di dekat kakimu. Karena ada di samping Ka'bah itu kalau kita lihat ya, itu ada itu tempat kotak begitu, tempat tentara megang ngontrol para jamaah. Oh, saya di situ. Saya tempelin itu hidung saya. Bisurah, cepat. Oh iya, sebentar. Semuanya saya tempelin antara hidung dengan jidat, semuanya dikabulkan oleh Allah Subhanahu wa taala. Bahkan ya ikhwan, apa yang saya bayangin saja itu dikabulkan betul oleh Allah Subhanahu wa taala. Saya ambil contoh. Dulu saya pengen kuliah, pengen punya rumah di tanah abah saya yang di pojokan begitu. Saya pengen punya rumah di situ. Ternyata abah saya mau bangun rumah, ternyata di depan. Kok nggak sesuai harapan saya? Ternyata abah saya berubah lagi, bikin rumah kecil aja di pojok. Berubah lagi, tatkala bangun ternyata di tanah yang mana pernah saya bayangkan.
semua diijabah oleh Allah Subhanahu wa taala. Maka di antara salah satu tempat yang mustajabah ini adalah antara Babul Ka'bah dengan Hajar Aswad. Yang kedua di mana tempatnya? Yaitu di Hijr Ismail. Hijr Ismail itu tempat yang agung karena kenapa? Itu bagian daripada Ka'bah. Suatu ketika putri baginda Nabi Muhammad SAW menyampaikan unek-uneknya, "Abah, saya ingin masuk ke dalam Ka'bah." Apa kata baginda Nabi? "Kamu cukup di Hijr Ismail." Karena Hijr Ismail itu adalah sebagian daripada Ka'bah. Dulu Ka'bah ini, mohon maaf ini saya gambarkan. Ini Ka'bah itu, ibarat kata ini Ka'bah. Ka'bah itu begini dulu. Pada saat itu dikepras oleh kafir Quraisy, dipotong, dikepras ini? Dibongkar oleh kafir Quraisy sehingga jadinya model semacam itu. Dan baginda Nabi mengatakan, seandainya aku tidak menghormati kafir Quraisy, maka aku akan membangun Ka'bah itu seperti bagaimana Nabi Yuna Ibrahim dulu merevisi Ka'bah setelah dibangun oleh Nabi Adam alaihissalam. Nah, maknanya ini dalam Ka'bah. Makanya kalau kita berdoa di situ tempat yang mustajabah. Karena apa? Tempat Hijr Ismail itu bagian daripada Ka'bah. Ayo doa di situ. Yang kedua, yang ketiga di mana? Yaitu kata baginda Nabi, yaitu di Raudhah, antara ma baina baiti wa mimbari, antara mimbar Rasulullah sampai rumahnya Rasulullah. Itulah tempat-tempat yang sangat mustajabah. Nah, masa sih tempat mustajabah itu hanya di luar negeri? Kita nggak bisa dong akses. Ada ternyata di dalam negeri itu yang mustajabah. Di mana tempatnya? Yaitu di mana tempat yang nggak pernah dipakai maksiat. Kira-kira di mana nih tempat yang nggak pernah dipakai maksiat kepada Allah Subhanahu Wa Taala? Yaitu masjid. Karena masjid itu sungguhnya tempat sujud, makanus sujud, tempat sujud. Kita ambil contoh. Siapa sih di antara kita yang ngaku badannya gede, yang gagah? Kira-kira berani nggak ngambil kartu, pakai remi, kemudian nggak usah pakai duit lah, remi aja di masjid kalau berani? Nggak berani itu, sekuat-kuat kita. Pasti itu dihujat oleh para netizen atau warga sekitar. Nggak boleh. Maknanya masjid itu fa insyaallah steril dari hal semacam itu. Di situ karena tempatnya taklim, tempatnya orang sujud, tempatnya orang minta kepada Allah. Maka mintalah di masjid. Fa insyaallah itu salah satu tempat yang mustajabah. Tapi ada suatu tempat yang mana tempat ini sangat mustajabah dan sangat tergantung waktunya. Maknanya antara tempat dan waktu itu harus dikompar. Kapan itu? Yaitu di Padang Arafah, tempatnya pada saat 9 Dzulhijjah. Kapan? Setelah zawal. Ini matahari sudah lurus, zawal, yaitu pas adzan duhur sampai ilal maghribiyah, sampai tenggelamnya matahari. Itu waktu sangat mustajabah. Sehingga pada saat itu orang-orang di Padang Arafah, di daerah Jabal Rahmah itu tempat yang sangat mustajabah. Itu akan dikabulkan oleh Allah Subhanahu Wa Taala. Saya pernah pada saat di Arafah, saya datang. Saya itu pada saat 9 Dzulhijjah. Biasanya orang-orang ke Arafah tanggal 8. Saya masih di Mina tanggal 8 sampai di 9 pagi. Setelah subuh, setelah sholat isyraq, baru saya berangkat. Karena saya ingin mengambil sunnahnya baginda Nabi Muhammad SAW. Begitu. Travel mengatakan kalau Anda berangkatnya pagi, ya sudah, kami nggak bisa nganter. Nggak apa-apa, kita jalan kaki. Saya menghibur kata istri saya bilang begitu. Udah, nggak apa-apa, kita jalan kaki aja. Kita menikmati bagaimana dulu para sahabat jalan kaki di sini. Atharnya, bekas telapak kakinya sahabat barangkali sama dengan kita. Fa insyaallah, ayo kita jalan itu. Itu kaki, mohon maaf, itu sampai terkelupas. Tidak apa-apa, jalan itu agak jauh, tetapi banyak orang, kita senang. Nah, nyampe di dalam Arafah, itu saya pegang istri saya ingat betul itu, saya nggak usah jalan kaki, itu jalan. Masuk, duduk, saya capek sama istri saya. Pada saat saya nyampe di tenda kurang lebih jam 11, saya tidur. Itu ada orang-orang, saya dibangun. Ini gimana kamu masih muda? Di Arafah kok tidur? Pak, mohon maaf, saya capek banget itu ya. Nah ini loh, di Arafah ini pelajaran penting itu apa? Yaitu waktu yang mustajabah, mulai waktu adzan duhur sampai ghurubis syamsi. Maka pada saat itu yang mustajabah, sebelumnya ya biasa aja. Oleh karena itu pada saat itu saya tidur, dengar adzan, bangun, wudu, doa.
Saking mustajabahnya doa di sana itu, sholat yang kita nggak kemana-mana di jamak dan qashar. Wah, kita doa di situ. Saya doa apa yang teman yang minta doakan apa segala macam. Bahkan saya ingat betul, saya lupa nama orang yang khotib itu, salah satu syekh datang dari Mesir, luar biasa mengena. Saya sampai tercengang pada saat itu, luar biasa. Kemudian setelah saya sholat, doa terus. Kan capek itu, habis duhur sampai maghrib, betul capek. Saking capeknya pada saat itu saya doa, mencari seorang ulama di situ, saya deketin, beliau doa apa? Saya aminkan di belakangnya. Masya Allah. Itu saking mustajabahnya doa. Maka pada saat itu Allah pilih langit yang ada di Arafah, digerojokkan rahmatnya Allah di situ. Luar biasa. Itulah tempat dan waktu yang dipilih oleh Allah sangat mustajab. Lalu yang ketiga itu apa? Yaitu halil madlum. Keadaan orang yang sedang didolimi. Itu betul-betul mustajabah. Orang yang didolimi itu sekarang lagi tren itu. Nah, apa yang contohnya? Orang itu kalau datang ke kita minjem duit, wih mukanya manis sekali. Minta tolong nih, biar silaturahmi nggak putus, pinjem 100. Nah, biasanya lagi tren begitu ya. Nah, kalau minta tolong nih, anak saya begini. Tatkala ditagih, nggak ada respon. Ini halil madlum. Kalau orang sudah dibeginikan, itu didolimi oleh teman-teman kita, bahkan orang yang ditagih itu bahkan lebih galak daripada orang-orang itu, maka fa insyaallah apa yang terjadi itu tempat keadaan yang sangat mustajabah. Saya analogikan, seandainya ini ada seseorang yang punya toko itu gede begitu, ini toko Anda kecil, ini cash flow saja 50 juta per hari. Kalau keuntungannya 10% saja sudah 5 juta ini per hari. Tetapi di sini toko Anda laku cuma 200.000 kira-kira per hari. Kalau untungannya 10% aja cuma 20.000 itu. Tetapi orang yang punya toko ini senantiasa parkir di depan toko Anda. Ini kan Anda lagi didolimi. Itu doa yang sangat mustajabah. Kira-kira teman-teman nih kalau ada keadaan semacam ini, doain apa ini buat orang tetangga itu? Ya Allah, biar bangkrut begitu ya. Ini nggak tahu diri parkir begitu. Nah, sama Allah diijabah. Tapi kata Allah, sebelum kita diijabah ke situ, maka kita dulu dibangkrutkan baru orang itu. Nah, kira-kira mau nggak kita begitu? Nggak mau dong. Makanya bagaimana? Kita doakan dia yang baik. Ya Allah, jadikanlah tokonya tambah laris, sehingga beliau bisa beli garasi ya Allah. Nah, maka itu kalau laris, dia punya garasi. Sehingga apa? Sebelum Allah membelikan dia garasi, Allah melariskan toko kita dibelikan garasi. Garasinya mobil. Kalau ada orang sudah minta garasi dikasih, seandainya kita diberi garasi oleh Allah, doa lagi sama Allah. Ya Allah, masa saya punya garasi, nggak punya mobil? Ngasihnya sepaket dong ya Allah, sama mobil-mobilnya. Gitu dong. Makanya kalau orang yang terdolimi ini doanya sangat mustajabah. Tetapi jangan sampai mendoakan orang itu jelek, karena kejelekan itu akan menghampiri kita sebelum menghampiri orang yang kita doakan. Oleh karena itu, ayo kita sering-sering doakan orang lain. Sebab mendoakan orang lain itu, doa lil ghaib itu salah satu yang diijabah oleh Allah. Kita doakan saudara kita. Saya itu sering itu jalan-jalan itu, ada toko. Saya punya toko bajaringan, di sini ada toko bajaringan. Kalau lewat saya doain laris. Alhamdulillah, toko saya ikut laris. Ayo dong saudara-saudara kita doain. Ada orang itu bangun rumah nggak selesai, saya doakan. Ya Allah, semoga cepat selesai. Maka kemudahan, kesulitan saya dimudahkan oleh Allah. Ayo kita doakan. Maka keadaan 3 hal ini harus kita cerna sehingga menjadikan istijabah di doa. Selain 5 kunci tadi, maka yang ini harus kita manfaatkan dengan baik. Barangkali itu yang bisa saya sampaikan. Semoga apa yang kita impikan dikabulkan oleh Allah dan diridhoi oleh Allah, dan memang paling baik menurut Allah Subhanahu wa taala. Oleh karena itu saya minta teman-teman subscribe, bunyikan loncengnya, share ke teman-teman agar supaya teman-teman juga merasakan manfaat daripada ceramah atau tausiah yang kita diskusikan kali ini. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.